dance off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dance, 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 smoke, 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 fire it up, Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Selamat menonton, thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang kelebihan atau kekurangan dari ampas tahu ya teman. Jadi untuk edisi kali ini membahas ampas tahu yang kemarin sudah saya fermentasi, dan ini tempatnya. Kalau teman-teman melihat video saya, setiap video saya itu pastinya tahu ya. Nah ini saya pindah ya teman, untuk yang tadinya saya skip, saya pindah di sini. Nah ini karena tempatnya ini mau saya pakai untuk mengadoni ya. Jadi alangkah baiknya tidak membuka tutup yang plastik, karena nantinya kalau tidak rapat untuk penutupannya itu bisa menyebabkan lalat hinggap di fermentasi, dan takutnya nanti malah bertelur ya di fermentasi ini, di media fermentasi itu menyebabkan adanya belatung ya. Jadi untuk edisi kali ini adalah kelebihan dan kekurangan dari pakan ampas tahu fermentasi ya teman. Jadi untuk teman-teman yang memakai ampas tahu yang difermentasi harus memperhatikan jangan sampai fermentasi ada juga yang berjamur ya teman, berjamur di fermentasinya. Jadi daripada kita mengambil risiko yang jadi tidak bagus untuk diberikan ke unggas, niatnya mau memberi pakan yang bernutrisi dan bisa gemuk atau bisa sehat untuk entok kita atau unggas kita, jadinya malah menyebabkan penyakit, kadang penyakit cacingan. Memang untuk awalnya makannya itu lahap, tapi lama kelamaan bisa mempengaruhi bobotnya ya teman. Jadi berangsur dia tubuhnya itu akan mengecil atau disebut juga dengan cacingan ya. Jadi di sini saya menggunakan air panas ya teman, seperti biasa. Ini bisa mematikan zat-zat jamur ya, jamur jahat ya teman. Jadi untuk teman-teman yang memakai fermentasi ampas tahu, sebaiknya diberikan air panas ataupun lebih bagus lagi di tanah, karena ini untuk fermentasi yang jadi itu sebenarnya tidak bau. Baunya seperti tape. Nah seperti ini teksturnya. Ini kalau tidak diberi probiotik atau tidak difermentasi sudah berulat teman-teman, jadi udah busuk ya. Tapi ini bagus, untuk di bawah ini bagus, dan baunya seperti tape itu ya. Dan untuk kekurangannya dari fermentasi ampas tahu itu ya, jadi kalau tidak bisa menyimpan secara baik itu bisa timbul jamur, bisa timbul belatung. Dan untuk indukan biasanya untuk probiotik yang seperti ragi atau alkoholnya itu zatnya konon katanya itu bisa mematikan gonad atau produksi ya, sel organ yang memproduksi telur atau memproduksi anakan di dalam tubuh indukan. Namun jangan khawatir, untuk teman-teman sebaiknya jangan menggunakan 100%. Jadi kita siasati memakai sayuran dan juga untuk konsentrat ya teman. Nah itu kekurangannya. Namun kelebihannya kita bisa menghemat pakan.
Jadi pakan yang tadinya cuma bertahan beberapa hari bisa kita manfaatkan menjadi berhari-hari dengan cara difermentasi, menghemat atau mengirit pakan, karena sangat jauh ya untuk perbandingan pembelian dari ampas tahu dan dedak ataupun polar. Oke, langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita langsung racik untuk pakannya. Jadi saya skip saja ya teman, jadi tidak terlalu lama untuk prosesnya. Langsung kita taruh di wadah seperti ini semuanya. Nah, ini sudah ada ampas tahu. Kita masukkan sayuran teman. Jadi sudah ini sudah pernah saya share kemarin ya. Memang sama, saya memakai bahan-bahan yang sama. Jadi sayuran, ada konsentrat, dan juga ada dedak ya. Dedaknya 1 liter saja, 1 liter. Jadi lebih banyak ampas tahunya atau fermentasi ampas tahu. Di sini Catur Unggas memang memiliki banyak pakan alternatif. Nah, ini kemarin dapat juga nasi aking, lumayan ada 1 kiloan ya mungkin. Dan ini ada kangkung ya teman, ini jatahnya kelinci ya nanti. Jadi saya memang memiliki stok-stok pakan yang murah atau gratis ya. Nah, ini kita kasih air panas teman. Anakannya sudah lapar ya teman, jadi kita aduk-aduk seperti ini. Kita tambahkan dedak atau bekatul baru. Jadi baunya, ini baunya dominan di dedak ya atau bekatul. Oke, langsung saja kita lihat untuk pemberiannya di kandang. Jadi kita lihat bagaimana reaksinya, dan kita jabarkan lagi kandungan gizi dari ampas tahu sebelum difermentasi ya. Jadi sebelum difermentasi itu mengandung gizi apa saja. Next langsung kita ke kandang, jadi jangan skip videonya, tonton terus dan semoga bermanfaat. Oke, langsung kita ke kandang. A few moments later. Oke, kita sudah nyampe di kandang ya teman, dan ini sudah saya berikan untuk adonan yang saya buat fermentasi ampas tahu. Nah, di sini akan saya perjelaskan bahwa ampas tahu itu sebenarnya banyak mengandung nutrisi atau vitamin di dalamnya, yaitu di antaranya ada protein, itu sekitar 8,66%, lemak 3,79%, air 51,63%, dan abu sekitar 1,21%. Jadi bagus sekali untuk diberikan ke unggas ya. Nah, itu sebelum difermentasi. Nah, lalu bagaimana untuk teman-teman yang mungkin berpendapat bahwa ampas tahu ini bisa menyebabkan entok susah bertelur ya. Itu dikarenakan kemungkinan dari ampas tahu karena memiliki kandungan nutrisi yang banyak menyebabkan bobot entok atau unggas kita itu cepat naik ya. Jadi untuk di area produksi di dalam tubuh entok itu tertutupi lemak. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Namun yang pastinya nanti kita lihat untuk pemberian ampas tahu, alangkah baiknya untuk diberikan bersama campuran-campuran seperti sayuran dan juga kandungan protein ya.
semisalnya konsentrat atau pakan yang mengandung protein tinggi seperti seafood atau keong, teri afkir ataupun yang lain yang mengandung protein yang tinggi, dan itu bisa membantu untuk merangsang dari produksi entok. Jadi jangan hanya menggunakan ampas tahu saja. Dan untuk fermentasi ini memang bagus untuk dilihat dari teksturnya. Kalau yang fermentasi yang jadi itu tidak menimbulkan bau ya teman, dan dia baunya seperti tape, itu karena sudah diprobiotik ya. Namun kalau tidak jadi itu bisa menyebabkan jamur ataupun lebih parahnya adalah belatung ya. Karena dari ampas tahu sendiri kan terbuat dari kedelai, jadi kedelai itu mudah basi apalagi dalam keadaan basah. Nah, untuk teman-teman yang ingin memilih pakan fermentasi itu harus hati-hati untuk mengadoni atau memfermentasi, karena kalau salah itu akan mengakibatkan kita tuh mubazir atau buang waktu, yang pastinya buang dana untuk pembelian pakan murah, dan akhirnya kita tidak mendapatkan hasil yang memuaskan atau yang maksimal. Dan ini teman-teman bisa lihat unggas saya atau entok angsa saya memang menyukai untuk pakan ini ya. Namun saya juga memperhatikan untuk asupan dari proteinnya, maka dari itu saya memberi konsentrat petelur dan juga sayuran. Nah, itu bisa membantu untuk produksinya. Jadi tidak memakai ampas tahu saja. Kalau teman-teman memiliki khusus pembesaran itu bisa menggunakan ampas tahu saja, tidak bermasalah. Jadi untuk yang indukan harus disiasati, harus tahu takarannya untuk persentase yang dibutuhkan antara protein, karbohidrat dan juga untuk kalorinya ya teman. Karena pakan fermentasi ini pakan karbohidrat yang diubah menjadi pakan yang mengandung kalori ya. Jadi kalori yang dihasilkan dari fermentasi itu mengandung zat manis atau zat gula. Dan ini untuk anakannya ya teman, cukup bagus perkembangannya. Ini pakannya campuran dari fermentasi ampas tahu, bekatul dan juga pur ya, masih menggunakan pur. Ini umur 2 minggu. Perkembangannya bagus, sehat-sehat dan cukup aman untuk pemberian ke anakan. Ini di musim hujan ya teman, jadi untuk teman-teman yang memiliki DOE di pagi hari, tips tambahan harus terkena sinar matahari seperti ini agar sehat-sehat ya untuk DOE nya. Oke, balik lagi ke kandang indukan. Oke, cukup sekian dari catur unggas, dan tadi kita lihat untuk anakan yang berumur sekitar 2 mingguan. Nah, itu sudah besar-besar, pakannya juga saya beri ampas tahu atau fermentasi ampas tahu ya. Dan cukup sekian dari Catur Unggas Channel, semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like dan juga share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang memiliki kritik dan saran, silahkan mengisi di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.